saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada orang katakan begini, mana mungkin saya menjadi orang yang suci? Jadi, saya heran kalau ada orang ngomong begitu. Kenapa? Di salib, kuasa darah Yesus sudah membuat setiap orang yang percaya kepadanya menjadi suci. Ya, tentu kita akan nanti sebentar saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kesucian hidup. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini menyadari bahwa kami tidak mungkin masuk ke surga kalau kami tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Bagian firman Tuhan yang lain katakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Bapa itu Yesus Kristus sudah menjadi manusia, dan dari situlah kita melihat Allah. Saudara pemirsa, tadi kita bicara tentang kesucian hidup. Mengapa kok firman Tuhan ini mengatakan demikian? Oleh karena Allah yang kita sembah adalah yang maha suci. Kata maha hanya bisa dipakai untuk Tuhan. Jadi maha suci artinya apa? Dia tidak mungkin didekati. Bukan hanya kita dapat berhadapan dengan dia, ngomong dengan dia, bukan. Bahkan kita mendekat kepadanya pun tidak bisa. Karena kita akan hangus terbakar oleh kesucian Tuhan. Tetapi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, dan darahnya menyucikan kita. Darahnya menebus kita dari dosa, melepaskan kita dari
ikatan kuasa kegelapan dan melepaskan kita dari kutuk maut. Maut artinya apa? Mati, tapi bukan hanya mati. Sesudah itu kemudian ada kematian yang kedua, kalau kita belum terima Yesus. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai punya pikiran bahwa kita kudus karena Tuhan Yesus sudah menguduskan hidup kita. Mari saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi bukan karena kita yang kemudian menahan diri, menahan hawa nafsu dan lain-lain, bukan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan kita untuk bisa hidup kudus. Itu sebabnya saya merumuskannya sebagai mari kita hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Kenapa harus disebut tulus, lurus? Tulus dan lurus itu terutama di hadapan manusia. Ada yang bilang begini, kalau kita dagang Pak, mana bisa untung kalau kita hidup tulus dan lurus? Saudara sekalian, saudara buka nanti sebentar Injil Matius pasal 25. Ya. Bacalah di sana saudara sekalian. Dikatakan di sana bahwa itu talenta itu dilipat gandakan, untungnya 100%. Jadi orang ini bohong, orang ini kemudian menipu? Tidak, saudara sekalian. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus beri kepada kita talenta tentu. Tapi ini bicara tentang uang juga. Jadi kita bisa menjadi kaya, diberkati dengan hidup apa tadi? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang kita pegang teguh. Dan di sini kata firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus, hendaklah, itu bicara tentang imperatif, perintah kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ingat? Di dalam seluruh hidupmu. Jadi etika dan moral kita kudus, pola dan gaya hidup kita kudus, serta tutur kata dan tingkah laku kita kudus. Kita tidak pernah mengucap kata-kata kutuk, kata-kata kotor. Kita tidak pernah ikut bergosip ria. Itu kata-kata yang tadi kudus. Jadi hidup kita itu tadi saya sudah katakan kudus, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, yang dikatakan tadi dalam ayat firman Tuhan tadi katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati itu menyangkut apa? Perasaan dan emosi. Jadi suci hatinya membuat kita berbahagia. Saudara sekalian, kalau hati kita kotor, najis, kita masih suka sekali itu gosip dan omong kosong, seperti itu, kata-kata kutuk kita ucapkan, kita menjadi orang yang murung. Tidak mungkin kita berbahagia kalau kita masih simpan apa? Iri hati, dengki dan cemburu, simpan akar pahit, luka batin dan dendam. Dan darah Yesuslah yang bisa menggusur semua sifat-sifat yang tidak betul itu. Ya, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Fokuskan mata kita kepada hidup yang kudus, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan untuk kami hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang melewatkan kesempatan untuk hidup
kudus, tulus, dan lurus di hadapan Tuhan, supaya kami nanti hidup berbahagia, penuh dengan sukacita, karena kami sudah semakin mendekat kepada Allah yang suci, yang maha kudus itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.